Aku datang untuk memilih gaun pengantin. Kamu mau menikah? Dengar ya, cewek harus memanfaatkan masa muda. Harus cepat-cepat, kamu dan Kak Rongshuan juga harus segera. Kami berdua tidak terburu-buru. Kenapa dia tidak mau menikah? Dia sedang sibuk sekarang. Lalu kenapa? Sebenarnya kami berdua belum memutuskan. Rasanya tidak ingin menikah terlalu cepat. Masih ingin menikmati dunia bebas dulu. Tidak kelihatan kamu ternyata romantis juga. Kak Rongshuan bilang padaku kamu adalah cewek yang sangat konservatif. Datang sendiri. Iya, sebenarnya dia mau temani aku, tapi tiba-tiba ada urusan. Tidak bisa pergi. Kamu kan sudah pernah ketemu dia, menurutmu dia orang seperti apa? Aku rasa mengenal seseorang. Butuh proses, mungkin kamu lebih tahu. Ceritakan kesan pertama kamu dong. Aku ingat dia tampan. Kamu tadi bilang dia sangat giat bekerja. Pasti orang yang bertanggung jawab. Aku juga berpikir begitu. Kalau gitu kamu pilih dulu, aku pergi dulu. Jangan-jangan Yoran, selera kamu bagus. Bisa bantu aku pilih gaun pengantin? Aku Iya. Aku tidak bisa memilih. Jangan-jangan kamu bantu aku pilih, aku benar-benar bingung. Kamu bantu aku pilih ya, lihat bagus tidak? Yoran, menurutmu gaun pengantin ini bagus? Aku pernah membayangkan, kalau aku menikah, juga ingin memakai gaun pengantin seperti ini. Benarkah? Kalau gitu aku coba dulu. Karena aku tidak bodoh, tidak seperti kamu yang bodoh. Lalu kenapa tidak ada? Ya memang tidak ada. Kamu benar-benar mendengarkan tidak? Pak Mbak, ada yang bisa kami bantu? Tebak. Kami hanya melihat-lihat saja. Baik, silakan. Ayo kita lihat ke sana. Kuorui, aku suka yang ini. Ambil yang ini aja. Kalau gitu gaun pengantin ini nanti jadi milikmu. Serius? Tentu serius aku. Kuorui bersumpah di sini. Nanti pasti akan beli gaun pengantin ini, dan melihatmu memakainya dengan mataku sendiri. Untuk pengantin tercantikku. Yoran. Aku kira aku bisa menghadapinya dengan tenang, perasaanku sendiri. Tapi sampai Sumen memakai gaun yang dulu aku impikan itu, aku sadar masih merasa sakit hati. Aku harus mengakui, aku iri padanya, tapi aku tidak bisa membiarkannya mengambil gaun ini. Karena aku tidak bisa membiarkan Kuorui melihat. Aku tidak mau mengganggu kebahagiaan orang lain lagi. Sumen, kamu pakai gaun ini benar-benar cantik, mau coba yang lain nggak? Lihat, gaun ini juga bagus loh. Kalau kamu pakai pasti sangat cantik. Coba dong. Maaf ya Nona Su. Gaun ini meskipun juga cantik, tapi dalam proses pengiriman ada sedikit masalah, jadi harus kami kembalikan untuk diproses ulang. Maaf ya. Kalau gitu nggak ada cara lain kayaknya. Aku masih punya jodoh dengan gaun ini. Ini takdir ya Nona Su. Gaun yang kamu pakai ini sangat cocok denganmu. Pada saat pernikahan kamu pasti jadi pengantin tercantik. Kuorui. Baru pulang kerja ya? Ada urusan di kantor, baru selesai. Capek ya, aku masak untukmu. Nggak usah, aku udah makan di luar. Gimana, lancar nggak?
Kamu masih berani tanya nggak temani aku jalan-jalan. Untungnya Youran baik. Temani aku jalan-jalan seharian jadi lain kali. Kita harus traktir dan berterima kasih padanya. Maaf ya sayang, ini bukan aku nggak mau temani. Ini beneran ada urusan di kantor, aku nggak bisa pergi. Kalau gitu aku bilang ke ayahku aja nggak apa-apakan. Jangan bilang ke ayah. Nanti orang lain ngomongin. Ya sudah nggak bilang. Lihat semuanya hasil jarahanku. Ini sepatu pengantin menurutmu yang mana yang bagus? Kurasa yang ini lebih bagus, lalu ada juga yang ini. Cincin berlian dan sebagainya. Dan yang paling penting. Di sana ayo. Kamu yang pilih. Lihat gaun pengantin ini cantik kan? Siapa yang menyuruhmu memilih gaun pengantin ini? Kenapa? Tidak cantik. Sama sekali tidak cantik. Tapi aku sangat suka gaun pengantin ini. Aku ulangi lagi. Aku tidak suka. Kan cuma gaun pengantin kamu sampai marah besar seperti ini. Apa aku tidak punya hak memilih gaun pengantin? Kamu tidak ada waktu menemani aku memilih, aku tidak menyalahkanmu, jadi aku minta Youran menemani aku memilih gaun pengantin. Aku hanya ingin tampil cantik di hadapanmu. Apa aku salah? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku masih ada pekerjaan yang belum selesai, aku akan sibuk dulu. Sudah, jangan sedih lagi. Sudah menangis banyak. Minum jus untuk mengembalikan cairan tubuh. Youran, aku benar-benar tidak punya teman yang bisa diajak curhat. Jadi hanya bisa mengajakmu keluar menemaniku. Tidak apa-apa lagi pula, aku sudah pulang kerja. Pulang juga tidak ada kegiatan. Tapi aku tidak mengerti. Aku salah di mana, kenapa dia marah besar seperti itu? Kalau dia tidak suka gaun pengantin itu, ya ganti saja. Tapi aku suka. Kalau aku memakainya cantik, apa dia tidak suka? Kamu memakai gaun pengantin itu pasti cantik. Hanya saja di mata kami gaun pengantin itu cantik. Mungkin di matanya tidak secantik itu. Tapi jelas-jelas cantik. Kalian berdua. Sudut pandangnya juga berbeda. Pernahkah kamu berpikir pria yang kamu hadapi, apa yang paling dia butuhkan? Dia butuh kesempatan. Jadi ayah memberinya kesempatan. Selain kesempatan, dia mungkin lebih membutuhkan harga diri. Kamu pikir dia tidak mampu membeli cincin berlian? Kamu saja yang membelikannya untuknya. Kamu pikir dia membutuhkan kesempatan? Kamu memohon kepada ayahmu untuk memberinya kesempatan. Apakah ini tidak benar? Aku melakukannya karena mencintainya, aku mencintainya. Aku hanya ingin memberinya semua yang bisa kuberikan. Hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah ketika kita secara tidak sengaja menyakiti orang lain atas nama cinta. Ketika kamu melakukan hal-hal ini, kamu harus memikirkan perasaannya. Kurui berjuang begitu keras, bukankah dia ingin memberimu semua ini? Meskipun cincin berlian yang dia beli untukmu agak kecil, tapi itu adalah harga dirinya. Dan sekarang kamu telah merampas semua itu dengan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Harga diri adalah batas bawah seorang pria. Jika kita ingin mempertahankan seorang pria, kita tidak seharusnya menyentuh batas bawah mereka. Setelah mendengar penjelasanmu, aku merasa sepertinya aku kurang memikirkannya. Kedepannya aku akan tahu. Aku akan menghargai pendapatnya dan memberinya ruang untuk harga diri. Youran, meskipun aku sudah lama bersama Kurui, tapi aku merasa kamu lebih mengerti dia daripada aku. Bagaimana mungkin aku lebih mengerti dia daripada kamu? Mungkin semua pria di dunia ini mirip. Apakah Rongshuan juga seperti itu? Dia juga begitu.
Ada sudut mati di dalam hatinya. Dia tidak bisa keluar, orang lain juga tidak bisa masuk. Terima kasih Yoran, sudah menemani aku sampai larut malam. Tidak apa-apa, hari ini juga salahku. Kalau bukan karena aku menemanimu memilih gaun pengantin, kalian berdua tidak akan bertengkar. Tidak, jangan bilang begitu. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Sebaliknya aku merasa bisa berteman dengan seseorang yang tulus. Sangat menyenangkan. Kedepannya jika aku menghadapi masalah yang menyebalkan, bisa aja cari kamu. Tentu saja bisa. Apa masih ada hal lain? Aku udah gak ada masalah, kamu sibuk aja. Aku gak ganggu kamu. Kalau gitu aku pergi dulu, jangan mikir yang macam-macam. Kuorui bakal pulang segera. Dadah. Maksud kamu apa? Mau nanya apa? Maaf, aku gak terlalu kenal kamu. Kalau aku kenal kamu, kita berdua gak bakal kayak gini sekarang. Gaun pengantin. Maksudnya gaun pengantin apa? Kamu pikir gaun pengantin ini aku yang pilih buat Sumen ya? Bukan begitu. Kamu benci aku jadi kamu pakai gaun ini. Buat ingetin aku kebahagiaan aku. Dapat dari sifat buruk dan rendah. Aku berutang sama kamu, aku selalu berutang sama kamu. Bukan begitu. Kamu nyalahin aku ya, Kuorui. Gaun itu dulu janji kamu ke aku. Yang hancurin cinta aku itu kamu. Gonta-ganti ninggalin perasaan kita selama 5 tahun. Itu kamu, bukan aku. Iya. Aku yang ninggalin perasaan selama 5 tahun. Aku yang ninggalin kamu. Aku ini laki-laki punya muka sendiri. Punya harga diri, kamu bisa gak peduli apa-apa. Tapi aku gak bisa. Iya. Aku yang ajak putus, tapi bukannya ini pilihan terbaik buat kita. Kamu juga udah dapet pacar kaya kan? Kita udah putus, gak usah saling ribut lagi, oke? Tamparan ini buat 11 tahun masa muda aku dari SMP sampai sekarang. Yang udah aku korbankan. Kuorui, di dunia ini gak semua hal bisa dimaafin atas nama cinta. Aku gak mau jadi orang ketiga di dunia perasaan orang lain. Aku juga gak mau jadi orang yang aku sendiri benci. Aku gak pernah kepikiran buat nyiksa kamu pakai gaun itu. Gak pernah. Gaun itu Sumen yang pilih sendiri. Aku udah coba buat hentiin dia, tapi gak berhasil. Sumen adalah gadis yang baik. Hargai dia dengan baik. Mungkin semua cinta yang terlewat di dunia ini, sama seperti aku dan Kuorui, akhirnya tercerai-berai dalam angin waktu. Berbalik tapi tak melihat jejak masa lalu. Meskipun dulu kita begitu keras bersama.
Ketua Dongxian ingin bertemu denganmu. Biarkan dia masuk. Baik. Ketua. Apa yang ingin kau lakukan? Aku yakin ketua beberapa hari ini pasti sedang mencari-cari aku. Aku tidak ingin ketua repot, jadi aku datang sendiri. Apa sebenarnya tujuanmu? Ketua kelihatannya sangat tegang. Aku hanya ingin kembali melihat. Sudah 3 tahun. Di sini sama sekali tidak berubah. Xian, masa lalu sudah berlalu. Kamu harus melihat ke depan. Tidak perlu lagi terpaku pada masa lalu. Melihat ke depan, katakan padaku. Bagaimana seharusnya aku melihat ke depan? Semua di sini tidak berubah, tapi bagiku, semuanya sudah berubah. Apa ayahmu tahu kamu kembali kali ini? Jangan sebut ayahku. Dia mati karena kamu. Apa? Ayahmu sudah meninggal. Kamu yang membunuhnya. Aku dan ayahmu adalah teman lama. Aku sangat menyesal atas kepergiannya. Teman? Dua kata ini keluar dari mulut ketua. Apa kamu tidak merasa itu konyol? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin mengunjungi ketua. Teman ayahku. Kita masih akan bertemu lagi. Sihir tua ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Silakan duduk. Asisten Yo, kita bertemu lagi. Sejak terakhir kali aku selalu ingin mencari kesempatan untuk mengunjungi ketua. Mulutmu manis tapi jangan pakai basa-basi. Sejujurnya, kita sudah bertemu beberapa kali. Kesan saya terhadapmu sangat buruk. Apakah kamu keberatan kalau saya bilang begitu? Tidak. Masa sih saya keberatan? Apakah kamu benar-benar mencintai anak saya? Saya. Kenapa tidak yakin? Tidak, tentu saja saya mencintainya. Apakah anak saya juga mencintaimu? Seharusnya iya. Jawabanmu kayaknya kurang yakin. Dia mencintaiku, saya yakin. Tentu saja saya yakin dia mencintaiku. Kalau dulu, saya pasti akan menentang. Kalian terus berkembang. Tapi sekarang pemikiran saya sudah berbeda. Karena Rongshuan memilih menyukaimu. Saya juga tidak enak ikut campur. Suster tua. Sampai kapan kamu mau menyiksaku? Secara umum ada 2 jenis kecerdasan. Satu adalah bawaan sejak lahir. Satu lagi adalah hasil latihan. Kamu tidak memiliki bakat yang pertama. Maka hanya bisa melalui belajar. Untuk mendapatkannya, saya sudah merancang untukmu serangkaian program pembentukan istri yang baik. Yoga menari merangkai bunga. Berenang golf vokal.
Postur tubuh bermain piano etiket, memasak pekerjaan rumah tangga. Selain itu saya juga sudah menjadwalkan untukmu kursus drama musikal dan lain-lain. Kursus yang akan kamu ikuti hari ini adalah yoga, mohon bimbingannya guru. Tapi Pak Direktur lihat. Sekarang sudah sangat malam. Kalau sudah terlalu malam jangan pulang dulu hari ini. Setelah selesai yoga, selanjutnya adalah kelas etiket makan. Ayo kita mulai. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Duduk dengan posisi yang benar. Jangan pernah menyentuh sandaran kursi dengan punggung. Tubuh harus duduk tegak. Bawa makanan langsung ke mulut. Meskipun makan kue yang mudah berjatuhan, jangan membungkuk untuk mengambilnya. Minum sup adalah satu-satunya pengecualian. Ukuran serbet berbeda untuk setiap acara. Gunakan ukuran serbet yang sesuai. Makan siang 17 hingga 20 kaki. Teh sore 12 kaki. Makan malam 26 kaki. Koktail. Enam hingga 9 kaki. Tidak ada lagi hanya. Apa yang saya ajarkan padamu hari ini harus kamu ingat dengan baik. Nanti saya akan mengujimu. Kalau jawabanmu salah lagi, jangan makan. Saya membiarkanmu beristirahat di kamar Rongshuan. Kamarnya saya suruh bersihkan setiap hari. Sangat bersih. Saya membiarkanmu tinggal di kamarnya dengan harapan kamu bisa lebih memahami masa lalunya. Tiga tahun dia tidak pernah kembali tinggal. Mengapa ketua redaksi tidak pulang? Mungkin setiap anak yang sudah dewasa tidak ingin tinggal bersama orang tua. Nyonya Yo, baju tidur Anda. Terima kasih. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ketua, mengapa saya harus tinggal di kamar ketua redaksi? Apakah benar ingin membuat saya lebih mengenalnya? Sebenarnya saya sama sekali tidak suka sepak bola. Beberapa tahun yang lalu, saya menjadi reporter olahraga karena dia menonton saluran olahraga, juga karena menemaninya. Apakah kamu pikir saya bodoh? Hei, Sedang apa? ada perlu apa? Malam yang panjang tak bisa tidur. Mau makan sate bareng. Makan sate saya juga mau. Tapi sekarang saya sedang dikurung. Kamu ada di mana sih? Aku sekarang di kamarmu. Di kamarku, aku sekarang ada di rumahku. Villa ketua direktur. Kamu dikurung olehnya.
Enggak heran kamu seharian gak masuk kerja ternyata kamu ditangkap sama dia. Kamu nggak buru-buru datang buat nyelamatin aku. Kamu ditangkap sama dia siapapun gak bisa nyelamatin kamu. Kamu cuma bisa berdoa minta perlindungan dewa. Halo. Kamu kok nggak setia kawan banget sih? Kamu mau aku setia kawan kayak gimana? Dia bawa kamu buat ngapain? Aku mana tahu dia mau ngapain. Bilangnya dia udah nyiapin buat aku tabel pembinaan sifat istri yang baik. Ya ampun, kamu nggak tahu dia hari ini nyari pelatih yoga. Nyaris aja bikin aku mati. Mungkin dia bakal kecewa. Kamu ini orangnya sama sifat. Enggak ada hubungannya sama sekali. Sudah cukup ya, jangan sampai kamu ngejatuhin aku. Aku bilang redaktur. Rumah kalian gede banget, kenapa kamu malah pindah keluar tinggal? Yang nggak boleh ditanya jangan ditanya. Oke, aku nggak nanya. Tapi mulai hari ini semua penderitaan aku di sini. Kamu harus ganti rugi 2 kali lipat buat aku. Kalau ketemu kejadian kayak gini lagi kasih tahu aku dulu. Kamu pernah ke Eropa mana aja? Cuma kuliah aja. Kamu tahu enggak cita-cita aku, yaitu jalan-jalan ke Eropa. Di bawah langit biru dan laut yang luas, pakai gaun panjang jalan-jalan berkeliling di antara bangunan-bangunan kuno Eropa. Merasakan perubahan dan keindahan kota ini. Romantis banget. Nanti aku bakal foto. Banyak banget foto-foto. Tolong deh, semuanya nggak sebagus yang kamu bayangin. Kayak gitu. Jalan-jalan cuma pindah dari tempat yang kamu udah bosan. Ke tempat yang orang lain udah bosan aja. Jangan sampai semua hal yang indah kamu bilangnya membosankan dong. Hidup memang tidak menarik ya. Baiklah, tidak akan berdebat denganmu di sini, tapi hari ini kamu harus datang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku bagaimana? Aku sekarang sudah. Kamu juga bisa bahasa Prancis ya? Dulu aku kuliah di Prancis. Benarkah? Kalau begitu aku tanya, Prancis itu apakah sangat romantis? Wanita di sana apakah sangat elegan? Lebih elegan darimu memang benar. Kamu sebenarnya mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya penasaran. Aku ingin bertanya padamu, wanita Prancis begitu elegan, bagaimana kamu bisa tidak tergoda? Melewati taman bunga. Tidak ada daun yang menempel. Melewati taman bunga. Aroma sudah masuk ke hati. Kamu. Malas bicara denganmu. Apakah kamu selalu suka menatap orang lain? Maaf ya. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. 3 tahun lalu aku pergi ke luar negeri. Sebenarnya karena aku patah hati. Aku terus menunggu seseorang. Hari ini akhirnya bertemu dengannya. Tapi aku menemukan dia sudah ada wanita lain di sampingnya. Halo. Halo, halo. Kenapa kamu tidak bicara? Tidak ada. Mungkin karena hari ini terlalu banyak kelas yoga, agak lelah. Kalau begitu kamu istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Kamu sudah lama tidak bermain bersama kami. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang bisa terjadi? Kurasa sibuk pacaran. Manjie, ini salahmu. Sudah dikatakan pria suka melupakan teman karena wanita. Kenapa wanita juga begitu? Kamu tidak mengerti. Tingkat wanita melupakan teman karena pria bahkan lebih dari pria. Meskipun kita tidak sering bermain bersama lagi, tapi kalian akan selalu hidup di hatiku. Jangan kayak udah mati aja.
Aku malah penasaran banget. Seperti apa sih cowok istimewanya? Sampai bisa bikin Menjie jatuh cinta. Dia itu sangat spesial. Sangat hebat. Lihat aja wajahmu yang kayak orang tergila-gila. Iya sih. Kenal sama Menjie nggak? Jangan ngeledekin aku gitu. Oke Menjie udah bilang. Kami mana berani nggak nurut. Udah lama nggak main sama kami, ada apa hari ini? Pengen aja ketemu kalian. Menjie jangan main-main sama aku gitu. Kita udah main bareng bertahun-tahun, siapa yang nggak kenal siapa? Ngomong aja ada apa sih? Nggak salah kita main bareng bertahun-tahun, emang kamu yang paling ngerti aku. Ngomong aja. Kalau gitu aku ngomong langsung ya tentang om kamu. Apa rencananya mau bangun? Stadion Bintang sebagai kepala proyeknya. Aku ngerti kamu ini. Bukan niat yang sebenarnya ya bukan. Katanya kamu nggak mau ikut campur. Sekarang beda, aku harus ikut campur. Ngomong aja mau ngapain. Ada seorang desainer dengan sebuah rancangan. Namanya Kuorui, bisa nggak minta tolong sama om kamu? Biar rancangannya terpilih. Kuorui. Bukan yang kamu bilang tadi itu kan? Orang yang hebat dan spesial itu. Jangan-jangan pergi-pergi. Ngomong aja mau bantu atau enggak. Menjie ini bukan aku nggak mau bantu. Tapi aku nggak bisa bantu. Yang ikut seleksi rancangan itu. Pasti para master di dunia desain. Desainer itu emang lihat pengalaman. Proyek besar kayak gini. Anak muda susah masuknya. Aku tahu, tapi siapa yang enggak? Dari muda juga kan kamu nggak bisa. Nilai bakat cuma dari pengalaman. Dan aku jamin rancangan Kuorui nggak kalah. Sama yang disebut master itu. Begitu sih, tapi sekarang. Emang lihat pengalaman aja sih. Satu kalimat bantu atau tidak. Aku berusaha oke. Ini baru benar. Bukan aku bantu kamu sebanyak ini. Kamu cuma bilang satu kalimat saja. Mana bisa begitu malam ini? Aku sudah pesan minuman yang paling mahal. Tidak pulang sebelum mabuk. Ini kamu yang bilang ya, aku bilang tidak pulang sebelum mabuk. Ayo. Bersulang. Sumen. Ada apa sih setiap hari minum sampai begini? Kayak apa sih? Tidak ada cara, ini urusan bisnis. Kamu hampir hanya ada urusan, tidak ada rumah, urusan apa ini? Membuatmu setiap hari minum sampai begini. Sekarang belum bisa ku beritahu. Tapi yang pasti nanti aku akan menjadi istri yang baik. Sudah, cepat istirahat. Tidak perlu kamu sibuk saja. Aku sendiri naik tidur, cepat selesaikan pekerjaanmu dan istirahat. Iklan Loyage ini harus ditarik. Benar atau tidak benar-benar, kenapa aku tidak tahu? Sudah beredar kemarin. Apakah kerjasama gagal? Mungkin juga diambil alih di tengah jalan. Uanglah, siapa yang tahu? Sudahlah, jangan bicarakan lagi. Bagaimana dia bisa memikirkan ini? Betul. Ada apa sih? Akan ada perubahan. Semua salahmu, urusan kamu salah pakai gaun. Sekarang jadi besar perusahaan Loyage. Sekarang sangat tidak puas, meminta kita segera menghilangkan pengaruh buruk ini. Baru saja perusahaan mengadakan rapat direksi jika pemimpin redaksi tidak bisa memberikan rencana untuk menghilangkan pengaruh buruk. Loyage akan menarik iklan mereka. Kamu bilang, pemimpin redaksi baru menjabat kurang dari setahun. Biaya iklan Loyage akan ditarik. Hotel Xiaoyu Ujun lagi-lagi hasil negosiasi aja. Kamu mau pemimpin redaksi memakai apa untuk meyakinkan orang? Menurutku sekarang dia dalam masalah internal dan eksternal. Posisi pemimpin redaksi tidak bisa dipertahankan. Tapi sebelumnya, bukankah pemimpin redaksi sudah setuju dengan kantor pusat Loyage? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Semuanya karena kamu. Aku benar-benar tidak tahu kamu kasih apa ke kepala editor. Sejak dia merekrutmu kembali, tidak pernah ada hal baik yang terjadi. Dia sedang tidak mood, kita semua ikut kena imbasnya, semua salah kamu. Mau kemana? Direktur ada di dalam. Kamu bodoh ya?
Pantas saja pagi ini aku tidak melihatnya. Kamu bilang apa? Tidak ada. Apa kamu gila berani ngomong apa saja? Bukannya kamu bilang bisa menyelesaikan ini? Direktur beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Bagaimana kalau beberapa hari lagi kamu masih belum bisa menyelesaikannya? Dewan direksi sangat tidak puas denganmu. Kalau bukan karena aku yang mendukungmu, kamu masih bisa duduk di sini hari ini. Aku tahu kamu tidak pernah percaya padaku. Jadi hari ini aku berjanji padamu. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, aku akan pergi dengan sukarela. Tidak akan membuatmu sulit. Baiklah. Karena kamu sangat membenci pekerjaan ini, aku juga tidak memaksa. Direktur akhir-akhir ini agak berbeda ya. Menurutmu, aku ini orang seperti apa? Bukannya kamu paling suka memaksakan keinginanmu. Bukan seperti sekarang ini. Aku tahu kamu membenciku. Kamu membenciku sejak kecil, karena aku mengatur semuanya untukmu. Kamu membenciku, karena aku memaksamu untuk menjalani hidupmu sesuai keinginanku. Aku tahu kamu tidak bahagia. Baiklah. Lakukan apa yang kamu inginkan. Apa kamu sudah putus asa padaku? Aku hanya berharap kamu bisa hidup bahagia. Aku bisa meninggalkan Yiren tapi tidak seperti sekarang ini, perlahan-lahan. Apa yang aku janjikan padamu, pasti akan kulakukan. Kamu harus menepati janjimu. Dewan direksi sangat tidak puas denganmu. Aku tahu kamu tidak bahagia. Ingat ya, janji harus ditepati. Hei bos. Sekarang jam 8:15 kamu langsung ke kantor ambil dokumen luar. Dokumen iklan tahun-tahun sebelumnya dan bawa juga kopi americano tanpa gula. 30 menit kemudian sampai di rumahku. Hei. "30 menit gimana aku bisa sampai?" Bos, aku sudah sampai. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat tutup pintu dan mulai kerja. Itu. Bos, kopi kamu. Kamu tahu Karl Lagerfeld kan? Tentu saja aku tahu dia, si dewa fashion. Karl Lagerfeld pernah membuat tema fotografi. Judulnya, The Little Black Jacket. Yang bertujuan untuk menafsirkan cara memakai jaket klasik Chanel. Di buku ini orang-orang dari berbagai negara usia dan jenis kelamin dengan cara yang berbeda, memakai gaya untuk menafsirkan jaket klasik Chanel. Jadi aku pikir kita juga bisa membuat pameran fotografi. Judulnya, The Magical Striped Dress. Artinya biarkan orang yang berbeda memakai gaun yang sama. Tapi karena aksesori dan detail gaya rambut yang berbeda, gaya setiap orang akan berbeda. Bos, kamu ingin menggunakan segala cara untuk menunjukkan berbagai kemungkinan dari satu gaun ya. Ini adalah 4 desain yang telah aku buat. The Wizard of Oz, Modern Glamour, Future Warrior, dan Mermaid Beauty. Selanjutnya, ada 4 hal yang harus kamu lakukan. Pertama, rapikan semua desain ini. Dan buat rencana detail kedua. Analisis data iklan luar tahun-tahun sebelumnya dan gabungkan dengan The Little Black Jacket. Lakukan penilaian pasar. Ketiga, pilih model yang sesuai dengan gaya merek. Keempat, buat rencana pemotretan yang detail, termasuk gaya pemotretan, skema pemotretan, dan gaya pemotretan yang mencerminkan karakteristik merek, termasuk ekspresi dan kondisi model. Oke bos, aku sudah mengerti semuanya. Kalau begitu kamu lanjutkan, aku tidur dulu.
Kamu ngapain di sini? Kamu mimpi basah ya? Masih kuat nggak? Kalau nggak kuat kasih cuti setengah hari. Nggak usah, aku mandi dulu langsung kerja.